Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi seminar akuntansi keuangan yaitu Executive Compensation dan Earnings Management. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 beranggotakan saya, Muhammad Yafi Alfansuri, dan rekan saya Faris Lutfi Ref dan Heru Kurnia Azra. Pada bab 10 yang mengacu pada buku Financial Accounting Theory oleh William Scott mengenai executive compensation, kita dapat membaginya ke dalam 7 subbab atau capaian, yaitu yang pertama, apakah kontrak insentif diperlukan? Yang kedua, rencana kompensasi manajerial. Yang ketiga, teori kompensasi eksekutif. Yang keempat, penilaian risiko dalam kompensasi eksekutif. Yang kelima, politik kompensasi eksekutif. Yang keenam, menguat teori kompensasi eksekutif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu signifikansi sosial dari pasar tenaga kerja manajerial yang bekerja dengan baik. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih executive compensation itu. Jadi, executive compensation merupakan mekanisme yang penting perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham dengan cara mengikat insentif dan upaya kerja, di mana executive compensation berupa sebuah kontrak agensi antara perusahaan dan manajernya yang berusaha untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing berdasarkan kompensasi manajer pada suatu atau lebih pengukuran yang diukur dari kinerja manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Rencana kompensasi menguntungkan bagi perusahaan karena inefisiensi dan moral hazard berkurang. Pemegang saham lebih mungkin untuk mencapai insentif yang sesuai, sehingga mengabarkan bahwa manajer akan lebih mungkin untuk bertindak dalam kepentingan terbaik perusahaan. Dalam rangka untuk memiliki rencana kompensasi yang efisien, upaya manajer harus tertanam dari penghargaan dari rencana kompensasi itu sendiri. Kemudian, kenapa sih kontrak insentif itu diperlukan? Menurut Fama, pada tahun 1980 berargumen bahwa kontrak insentif tidak dibutuhkan karena pasar tenaga kerja manajerial mengandalkan moral hazard. Dengan pengawasan internal, pemonitoran internal akan mendeteksi adanya penyimpangan dan akan dilaporkan oleh manajer yang lebih rendah yang ingin naik pangkat. Dengan demikian, manajer akan berusaha untuk tidak lalai dan menyimpang. Model two period mengenai pengawasan internal oleh Arya Fellingham dan Glover pada tahun 1997 mendukung adanya argumentasi ini. Setiap manajer berkaitan dengan pencapaian utilitas reserasi mereka sendiri dan mengoptimalkan utilitas marginal mereka sebaik manajer lain dalam memutuskan pilihan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya, sehingga mengurangi moral hazard. Selanjutnya, manajer juga peduli tentang reputasi mereka, sehingga akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan mereka lalai. Sementara itu, menurut Wolfson pada tahun 1985 menyatakan kontrak insentif diperlukan karena walaupun kekuatan pasar dapat menurunkan problema moral hazard manajer, tetapi tidak bisa mengeliminasinya. Pasar tenaga kerja juga tidak secara efektif penuh mengontrol moral hazard. Di sisi lain, reputasi seorang manajer akan mengikuti mereka dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu, manajer memiliki insentif agar tetap mempertahankan reputasi yang lebih baik tersebut, termasuk juga tentang adanya kelalaian. Sebagai tambahan, manajer dapat mengandalkan rilis informasi di dalam pasar tenaga kerja manajerial. Hal ini menyiratkan bahwa pasar tenaga kerja tidak dapat mencerminkan nilai manajer yang sebenarnya. Investor tahu dan juga takut akan hal ini, di mana pada suatu titik mereka mengurangi jumlah yang akan mereka bayarkan untuk saham, sehingga keseluruhan pengawasan internal dapat membantu untuk mengendalikan moral hazard tetapi tidak dapat menghilangkannya. Kemudian, kita membahas tentang rencana kompensasi manajerial. Kita dapat mencontohkannya dengan case pada Royal Bank of Canada atau RBC yang merupakan salah satu institusi finansial terbesar di Kanada yang mana menyediakan pelayanan perbankan hingga
internasional. Sahamnya diperdagangkan di Kanada, Amerika, dan Swiss. Informasi berikut ini yang diambil dari Annual Meeting of Common Shareholders (RBC) pada tahun 2009. Pertemuan ini menghasilkan 4 komponen rencana kompensasi. Yang pertama, gaji dibayar tunai, dan yang kedua, rencana insentif jangka pendek yang dibayar secara cash atau jika eksekutif terpilih pada saham yang ditangguhkan, di mana saham yang ditangguhkan tersebut juga saham terbatas dikonversi menjadi saham biasa setelah 3 tahun. Yang ketiga, rencana insentif jangka menengah. Penghargaan diberikan dalam saham yang ditangguhkan. Dan yang keempat, rencana insentif jangka panjang, yang mana penghargaan diberikan dalam bentuk stock option atau ISO. Selebihnya dirincikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu short term incentive, yang mana terdiri dari 4 hal, yaitu RBC membuat target tahunan pertumbuhan net income dan return on equity atau ROE. Yang kedua, pemberian bonus melihat keseluruhan kinerja bank dan kinerja segmen tergantung dari target. Ketiga, pembayaran insentif lebih lanjut disesuaikan bagi individual non-financial performance measures. Yang terakhir, penerimaan bonus mungkin disesuaikan naik atau turun tergantung ROI performance dari suatu usaha yang sama. Yang kedua yaitu mid-term incentive, yang mana yang pertama terdiri dari jumlah saham yang ditangguhkan yang diberikan tergantung dari kinerja saham 3 tahun belakang. Yang kedua, penghargaan lebih lanjut disesuaikan tergantung dari harga saham relatif dari usaha yang sama. Yang ketiga yaitu jika target ROI tidak tercapai, tidak ada unit saham tangguhan yang dibuat. Yang ketiga yaitu long term incentive, yang mana terdiri dari harga ISO berdasarkan harga saham RBC sekitar pada tanggal pembelian insentif nilai intrinsiknya 0. Kemudian ISO mempunyai jangka waktu 10 tahun dengan vesting 25% per tahun untuk 4 tahun pertama. Kemudian eksekutif harus menahan jumlah angka minimum tertentu dalam saham RBC. Misalnya presiden atau CEO harus menahan minimal 8 kali gaji mereka. Ini dibutuhkan paling tidak 2 tahun sebelum pensiun. Dari rencana-rencana kompensasi manajerial yang dirincikan di atas, dapat disimpulkan bahwa program insentif didesain untuk membantu BCE dalam menghasilkan tujuan perusahaan yang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek dinilai dari kinerja perusahaan dan inisiatif dari eksekutif itu sendiri. Semakin rendah peringkat eksekutif, kinerja perusahaan secara keseluruhan menjadi kurang berbobot dalam menentukan insentif jangka pendek. Kemudian, kompensasi jangka panjang dari BCE terdiri dari opsi saham dan unit saham yang didasarkan atas nilai pasar. Bentuk kompensasi ini dirancang untuk menjaga kepentingan eksekutif yang konsisten pada para pemegang saham, yaitu untuk memaksimalkan harga saham. Kemudian, BCE memiliki gabungan antara rencana kompensasi baik itu insentif jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini penting untuk menghasilkan tujuan perusahaan yang baik jangka pendek maupun jangka panjang menggunakan pengukuran yang baik berdasarkan accounting performance. Kemudian kita lanjut ke dalam teori kompensasi eksekutif. Teori kompensasi eksekutif menggambarkan bahwa terdapat beberapa aspek untuk dipertimbangkan ketika membuat suatu rencana kompensasi, antara lain termasuk efisiensi harga saham versus net income akuntansi, agency cost, keputusan horizon, dan risiko. Sebuah rencana kompensasi yang efisien menggambarkan ada 2 hubungan positif antara usaha manajer dan reward yang diterima dari rencana kompensasi. Suatu cara mengukur usaha manajer adalah dengan menggunakan accounting net income. Pendukung untuk menggunakan net income faktanya lebih dapat diandalkan, sebagaimana berdasarkan kepada historical cost dan jauh dari volatilitas kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, net income tidak update dikarenakan keputusan eksekutif dapat menghasilkan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang.
dan hanya beberapa hasil termasuk ke dalam current net income. Mengingat masalah ini, harga saham mungkin mengukur yang lebih baik secara benar mencerminkan informasi yang tersedia, mempertimbangkan prospektif pemberian insentif dari aktivitas manajer yang sedang berlangsung, dan secara penuh menggabungkan informasi dari net income. Meskipun dengan demikian, itu juga melibatkan faktor ekonomi secara luas, di mana di luar itu tidak dapat dikendalikan oleh manajer. Semenjak harga saham terlihat lebih baik menjadi tolak ukur pembayaran jangka panjang, net income mencerminkan pembayaran jangka pendek dari tindakan manajer pada saat bersangkutan. Suatu perubahan campuran kebijakan antara kompensasi berdasarkan saham dan berdasarkan net income memungkinkan untuk mengatur keputusan horizon manajer. Usaha jangka pendek dan jangka panjang dalam teori kompensasi eksekutif dijabarkan sebagai berikut. Short run effort atau SR adalah untuk aktivitas yang menghasilkan laba bersih terutama periode sekarang. Sedangkan long run effort atau LR adalah untuk aktivitas yang menghasilkan laba bersih periode sekarang dan sebagian besar hasilnya meluas ke dalam periode mendatang. Dan yang terakhir, pengakuan usaha sebagai suatu set aktivitas menunjukkan konsep baru kesesuaian atau kongruensi tentang ukuran kinerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam peranan risiko dalam kompensasi eksekutif. Komponen lain dalam pengembangan rencana insentif eksekutif adalah risiko, yang jelas karena ketidakmampuan untuk memprediksi perubahan dari faktor ekonomis dan industri yang luas. Tujuan dari pengembangan rencana kompensasi tidak untuk menghilangkan risiko, juga bukan untuk memaksakan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Alasan yang pertama adalah konsisten dengan teori keagenan, menyeratkan bahwa manajer harus menanggung beberapa risiko jika rencana kompensasi berhasil mengukur upaya-upaya yang tidak teramati oleh mereka. Di sisi lain, terlalu banyak risiko yang dapat mencegah manajer dari mengambil proyek-proyek berisiko, sehingga dapat menjadi kepentingan bagi mereka yang lebih baik bagi perusahaan. Selain itu, terlalu banyak menyebabkan volatilitas pada pembayaran manajer yang akan memaksakan risiko kebangkrutan pribadi menjadi tidak efisien dan juga tidak etis. Oleh karena itu, pengendalian risiko dengan memaksakan batas untuk sisi menurun atau bogey floor, risiko dan risiko upside atau cap ceiling, mendukung perilaku manajer dalam kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, karena adanya beberapa hambatan oleh seorang manajer atas apa yang diperoleh ataupun yang hilang. Holstrom mengusulkan bahwa untuk mengurangi risiko dari jumlah industri dan ekonomi, rencana kompensasi harus didasarkan pada evaluasi kinerja relatif atau RPE. Konsep ini menunjukkan bahwa bonus harus dinilai relatif terhadap net income rata-rata perusahaan lain di dalam industri, sejak hal ini menghilangkan dampak dari realisasi negara pada perusahaan, sehingga memungkinkan mengkorelasikan pendapatan bersih perusahaan dengan kinerja manajer. Gabungan dari beberapa harga saham dan net income dalam mengembangkan produk kompensasi yang efektif dipengaruhi oleh horizon waktu yang diinginkan, serta presisi atau timbal balik dari varians dan sensitivitas atau tingkat di mana nilai yang diharapkan dari keuntungan sebagai respon dari upaya manajer atas keuntungan yang diterima. Oleh karena itu, jika kedua presisi dan sensitivitas meningkat, hal itu akan bermanfaat untuk meningkatkan proporsi net income terhadap harga saham dalam kontrak kompensasi, di mana laba bersih akuntansi akan memiliki sedikit noise, menyeratkan lebih refleksi usaha manajer. Lambert Racker mempelajari tentang return on sales dan return on equity dari perusahaan dan dampaknya terhadap cash compensation manager, yang menunjukkan bahwa ROI memiliki korelasi yang besar terhadap cash compensation. Hubungan antara ukuran keuntungan cash compensation secara sistematis bervariasi
pertumbuhan dari kompensasi perusahaan yang lebih sedikit korelasinya dengan ROI secara rata-rata, dan yang terakhir perusahaan dengan korelasi yang rendah antara laba saham dan ROI, maka akan dibobot lebih berat pada ROI untuk rencana kompensasi yang mengindikasikan bahwa net income secara relatif memberikan informasi kepada investor mengenai informasi yang berkaitan dengan upaya manajer. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Raj Gopal dan Shelvin, rencana kompensasi real didesain seperti yang disarankan teori. Sementara menurut Lambert dan Lacker pada tahun 1987, variabel akuntansi tidak terlihat menjelaskan komponen opsi kompensasi manajer, walau hadiah insentif jangka pendek yang didasarkan pada pencapaian individual dan laba bersih, hadiah opsi saham tidak demikian. Sementara menurut Barber, Kang, dan Kumar, pada tahun 1999, Komite Kompensasi menilai laba persisten lebih tinggi untuk tujuan kompensasi daripada laba harga dari yang tidak relevan. Sementara itu, menurut Indejikian dan Nanda pada tahun 2002, kompensasi insentif berbasis akuntansi akan lebih besar relatif pada bentuk kompensasi kerancuan atau noise lebih rendah dalam laba. Kemudian penguat teori kompensasi eksekutif. Babchak, Fred, dan Walker pada tahun 2002 berpendapat bahwa manajer memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kompensasi mereka sendiri, dan juga mereka menggunakan kekuatan ini untuk menghasilkan pembayaran eksif dengan mengorbankan nilai pemegang saham. Kemudian, signifikansi sosial dari pangsa tenaga kerja manajerial yang bekerja baik. Pada suatu ekonomi yang kapitalis, kinerja manajer memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Dengan adanya manajer yang bekerja keras membuat investasi kapital menjadi lebih bagus dan mengarah ke produktivitas perusahaan yang tinggi. Lebih banyak pengukuran kinerja yang informatif memungkinkan kontrak kompensasi yang lebih efisien, pelayanan dalam pelaporan yang lebih baik, operasional yang lebih baik dari manajerial pasar tenaga kerja, melaporkan kenaikan produktivitas perusahaan, dan kesejahteraan sosial. Akuntan bisa berkontribusi dalam keinformasian dari suatu kelayakan pertukaran antara sensitivitas dan ketepatan dari net income dan full disclosure. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan pasar tenaga kerja manajerial dapat mengurangi moral hazard, namun tidak dapat menghilangkannya, sehingga harus menciptakan kontrak insentif yang menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajer. Untuk kontrak yang efisien perlu meningkatkan motivasi, sehingga menjaga risiko pada tingkat optimal. Akhirnya, proporsi relatif dari net income dan harga saham dapat mempengaruhi keputusan baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan juga mempertimbangkan biaya agensi yang terlibat dalam pembuatan compensation plan itu sendiri. Secara keseluruhan, rencana kompensasi harus efisien, memiliki proporsi dari laba bersih dan harga saham sebagai dasar untuk mengukur kinerja manajemen dan untuk mempromosikan kecakrawala keputusan tertentu, dan harus melibatkan risiko sambil mempertimbangkan biaya agensi yang terlibat dalam membuat kompensasi itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai manajemen laba. Oke, selanjutnya saya Faris Lutfirev akan menjelaskan tentang chapter 11, yaitu mengenai earning management atau manajemen laba. Nah, pada chapter 11 ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, pola dalam manajemen laba. Yang kedua, tujuan manajemen laba untuk mendapatkan bonus. Yang ketiga, motivasi lain pada earning management. Yang keempat, sisi baik dari earning management. Dan yang poin yang terakhir, yang kelima, adalah sisi buruk dari earning management. Nah, kita masuk pada pembahasan poin pertama,
yaitu pola dalam manajemen laba. Menurut Scott, pola manajemen laba ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, taking a bath. Apa itu taking a bath? Nah, taking a bath itu adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba di sebuah perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim. Apakah itu ekstrimnya akan menjadi rendah atau rugi, atau sangat ekstrimnya itu tinggi atau berlaba jika dibandingkan dengan laba pada periode atau sebelum atau sesudahnya. Taking a bath ini terjadi selama periode yang adanya tekanan organisasi atau pada saat perusahaan itu terjadi reorganisasi, seperti pergantian CEO baru pada perusahaan tersebut. Teknik taking a bath ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan mendatang dan kerugian pada periode berjalan ketika terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode yang sedang berjalan. Nah, konsekuensinya, manajemen menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya mendatang. Akibatnya, laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya. Kemudian ada pola yang kedua, yaitu income minimization. Income minimization ini adalah sebuah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah dibandingkan laba yang sesungguhnya. Minimalisasi laba ini biasanya dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian yang secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, dan pengeluaran lain-lainnya. Sebenarnya cara ini mirip dengan taking a bath yang tadi, tetapi ini lebih halus. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehingga jika periode yang akan datang diperkirakan laba turun drastis, dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Kemudian ada pola yang ketiga, yaitu income maximization atau memaksimalkan laba. Memaksimalkan laba ini adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sebelumnya. Memaksimalkan laba ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan, dan untuk menghindari dari pelanggaran atas kontrak utang yang jangka panjang. Memaksimalkan laba ini dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan dan menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lainnya. Dilakukan pada saat laba menurun. Nah, tindakan atas memaksimalkan laba ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang besar untuk para manajemen. Nah, pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. Terakhir, pola income smoothing. Income smoothing atau perataan laba adalah salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten atau rata atau smooth dari periode ke periode. Dalam hal ini, pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak memiliki risiko yang tinggi. Jika perusahaan melakukan perataan laba, ini akan mengakibatkan dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar, karena pada umumnya investor akan lebih menyukai laba yang relatif stabil ini, sehingga para investor akan tertarik. Selanjutnya, poin kedua dari chapter 11 ini adalah
Tujuan manajemen laba untuk mendapatkan bonus. Dalam sebuah paper dari Haley pada tahun 1985 yang berjudul The Effect of Bonus Schemes on Accounting Education, ini mengatakan bahwa efek skema bonus pada keputusan akuntansi adalah investigasi motivasi kontrak pengelolaan pendapatan. Manajer memiliki informasi dari dalam pada pendapatan bersih perusahaan sebelum pengelolaan pendapatan atau laba ini. Nah, manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah atau BOIGI dan batas atas atau cap. Ketika laba berada di bawah, manajer tidak mendapatkan bonus apa-apa. Dan jika keadaan laba berada di atas cap, manajer hanya mendapatkan bonus tetap. Paper Haley ini didasarkan pada teori akuntansi positif. Nah, perusahaan-perusahaan yang para manajernya mendapatkan bonus akan memaksimalkan laba. Dengan adanya asimetri informasi atau kesenjangan informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka. Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income yang dilaporkan pada periode yang berjalan. Jadi ini artinya para manajemen akan memaksimalkan, maksudnya meningkatkan laba bersih dari perusahaan tersebut supaya mereka mendapatkan bonus dari perusahaan mereka. Nah, bagaimanakah para manajer ini atau manajemen ini melakukan pengelolaan laba bersih? Nah, menurut Haley ini, di paper Haley ini mengatakan bahwa manajer atau manajemen ini menggunakan metode akrual. Berikut adalah asumsi penjelasan untuk 4 item sistem akrual tadi. Yang pertama itu adalah beban amortisasi. Beban amortisasi tahunan ditentukan oleh kebijakan amortisasi perusahaan dan perkiraan masa manfaat aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, peningkatan piutang usaha bersih. Berasumsi bahwa terjadi penurunan piutang tak tertagih. Selanjutnya yang ketiga, kenaikan pada persediaan. Berasumsi bahwa ini berasal dari perusahaan manufaktur yang kuat pada saham selama periode kapasitas produksi yang berlebih. Yang terakhir, yang keempat, penurunan pada utang usaha dan kewajiban akrual. Ini berasumsi bahwa perusahaan optimis dengan klaim garansi pada produk-produknya yang telah terjadi di tahun sebelumnya. Next, poin ketiga dari chapter 11 ini adalah motivasi manajemen laba. Motivasi yang pertama adalah motivasi kontrak. Ada alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi di dalam konteks kontrak, baik dari kreditur maupun komite kompensasi, yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak antara manajemen dan perusahaan. Ini bahwa upaya pengungkapan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Nah, kondisi ini akan menjadi pendorong bagi para manajer untuk melakukan manajemen laba. Ada dua tujuan untuk menggambarkan earning management dari sisi kontrak ini, yaitu yang pertama, kontrak antara manajer dan perusahaan. Yang kedua, kontrak antara manajemen dengan kreditur. Motivasi kontrak ini dikaitkan dengan manajemen laba ini terjadi karena penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lainnya berkepentingan atau stakeholders.
Kembali kepada poin tadi, kontrak antara manajer dengan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memberi kebebasan bagi para manajer untuk mendapatkan earning management dengan tujuan agar target perusahaan bisa tercapai. Nah, untuk mencapai tujuannya, perusahaan menawarkan bonus bagi prestasi manajer yang dapat mencapai target perusahaan tersebut. Selanjutnya, kontrak antara perusahaan dengan kreditur tadi. Kontrak utang antara perusahaan dengan kreditur pada awal kontrak telah ditentukan adanya persyaratan-persyaratan tertentu antara perusahaan dengan kreditur. Adanya pelanggaran pada persyaratan kontrak ini akan menyebabkan perusahaan terkena penalti. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penalti ini, perusahaan cenderung meningkatkan pendapatan mereka. Nah, artinya agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaan, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaan. Kemudian yang kedua, motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi perusahaan. Harapan dari investor bisa dalam berbagai bentuk dan cara. Sebagai contoh, kemungkinan bisa didasarkan kepada laba dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perusahaan yang menawarkan laba lebih besar dari nilai yang diharapkan akan menikmati peningkatan share price secara signifikan. Nah, ini sejalan dengan revisi investor pada profitabilitas mereka dari performa baik di masa yang akan mendatang. Kegagalan dalam memenuhi laba yang diharapkan investor ini memiliki konsekuensi yang serius. Akibatnya, ada yang akibatnya langsung, seperti para investor tidak mau lagi melakukan investasi di perusahaan. Kemudian ada akibat tidak langsung, yaitu kepercayaan investor atau calon investor tidak mempercayai untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Motivasi yang ketiga adalah Initial Public Offering atau IPO. IPO ini merupakan penawaran perdana saham oleh perusahaan yang akan go public kepada investor yang berminat untuk berinvestasi. Dengan melakukan IPO ini, perusahaan yang awalnya berbentuk privat atau belum go public ini akan menjadi perusahaan yang go public. Perusahaan yang melakukan IPO ini masih belum mempunyai harga pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menilai saham dari perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, informasi akuntansi keuangan yang dimasukkan ke dalam prospek menjadi sumber informasi yang berguna. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa para manajer dari perusahaan yang akan go public ini akan mengelola earning yang dilaporkan dalam prospek dengan harapan untuk menerima harga yang lebih tinggi untuk saham mereka yang akan mereka tawarkan perdana kepada investor. Selanjutnya, poin keempat dari chapter 11 ini adalah sisi baik dari earning management. Istilah dari membuka komunikasi yang diblok atau yang terhambat ini dipopulerkan oleh Dembski dan Sappington pada tahun 1987. Ini misalnya metode penyusutan yang dipakai adalah metode garis lurus, tetapi berdasarkan evaluasi atas pola penggunaan aset tetap, ternyata metode saldo menurun lebih tepat. Nah, perusahaan kemudian melakukan perubahan metode menjadi saldo menurun. Hal ini menunjukkan manajemen laba yang dilakukan perusahaan adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara baik. Nah, kesimpulannya, manajemen laba mempunyai sisi baik, yaitu manajemen laba dapat memberikan informasi pada investor untuk mengurangi risiko estimasi dan berdampak menguntungkan atas harga saham. Next, poin kelima dari chapter 11 ini adalah
sisi buruk dari earning management. Sisi buruk yang pertama melakukan earning management ini adalah manajemen laba opportunistik. Meskipun teori dan bukti dalam penggunaan earning management ini harus bisa dipertanggungjawabkan, tetapi masih ada kejadian yang mengungkap adanya bad earning management. Prospek persetujuan atau contracting perspektif ini dapat menimbulkan opportunities management behavior, di mana akan ada kecenderungan manajer untuk mengungkapkan earning management untuk meningkatkan bonus yang akan mereka terima. Nah, ini manajemen ini digunakan bagi para manajer untuk meningkatkan laba bersih pada perusahaan mereka dengan harapan mereka akan mendapatkan bonus. Jadi yang diuntungkan di sini adalah para manajer. Yang kedua, apakah manajer menerima pasar sekuritas yang efisien? Sebagian analisa yang dilakukan mendukung bahwa pasar sekuritas yang efisien belum diterima oleh manajer. Hal ini dilihat dalam proforma earning, di mana manajer menekankan bahwa proforma earning lebih baik dalam menggambarkan kinerja perusahaan dibandingkan dengan GAAP net income. Akan tetapi, karena hanya ada sedikit aturan yang menentukan performa earning management, manajer berusaha untuk membedakan atau menghilangkan item pendapatan dan biaya yang dianggap tidak berguna dalam tujuannya untuk mencapai target dan memaksimalkan kompensasi serta meningkatkan reputasi perusahaan. Akan tetapi, ketika GAAP menjadikan dasar pembuatan laporan keuangan, maka pasar efisien akan dengan cepat menyesuaikan untuk item yang sengaja dihilangkan dari performa earning. Yang ketiga, implikasi bagi akuntan. Akuntan dapat mengurangi tingkat manajemen laba yang buruk. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan pengungkapan yang rendah, kemudian pengungkapan yang berkualitas tinggi bagi investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan investor bias perilaku. Kemudian mengurangi insentif manajemen untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisien pasar, dan mengurangi kemampuan manajemen untuk melebih-lebihkan kinerja perusahaan mereka. Terakhir, kesimpulan earning management ini. Kesimpulan dari chapter 11. Yang pertama, manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan khusus. Yang kedua, dengan adanya earning management, dimungkinkan bahwa pendapatan bersih yang benar itu tidak ada, karena GAAP tidak sepenuhnya membatasi kebijakan manajer dan prosedur akuntansi yang mereka lakukan. Yang ketiga, terdapat dua cara berpikir tentang manajemen laba. Cara yang pertama itu perilaku opportunities management. Cara yang kedua, perspektif kontra efisien. Kesimpulan yang keempat, ada 3 sasaran yang dapat dicapai oleh manajer dalam melakukan manajemen laba atau earning management ini, yaitu yang pertama meliputi meminimalisasi biaya politik, kemudian memaksimalkan kesejahteraan manajer, selanjutnya meminimalisasi kas pendanaan. Yang poin kelima dari kesimpulan ini, berbagai bentuk pola dalam manajemen laba dapat dilakukan oleh manajemen dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam standar akuntansi, seperti penerapan kebijakan akuntansi atau pemilihan metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan atau manajemen. Baiklah, itu dari presentasi dari kelompok 10 tentang chapter 10 dan chapter 11.
Mungkin ada perkataan kelompok 10 atau dari kami yang salah. Kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.